Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Oktober ya teman-teman. Jadi saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa bersantai bersama keluarga, bisa bersantai bersama sahabat ya. Setelah kemarin dagang ya, trading ya. Ini kemarin IHSG ini ya teman-teman. IHSG ditutup di minus 0,12% ya. Awalnya open sama dengan low, tapi ternyata sesi 2 penutupan marketnya malah minus ya. Dan yang lagi kemarin tuh minggu lalu banyak saham-saham yang IPO ya, minggu ini ya, kemarin ya, hari Senin kemarin ya. Brand, STRK, terus Koci, Lopi, apalagi ya, saya lupa, PTPW apa PTSP ya, saya lupa. Pokoknya kemarin banyak yang saham-saham IPO ya, yang masih bertahan sampai arah tuh Brand ya, menggila itu di grup sampai ada yang cuan 100-an persen ya, mungkin sekarang udah 160% kali itu yang hold dari awal IPO sampai hari ini ya. Per hari ini udah 5 hari dia arah tuh, itu cuannya udah 160%. Gila, itu canggih juga ya. STRK juga udah arah 3 hari ya. Yang kasihan tuh Lopi ya, Lopi tuh ARB terus 3 hari minus 9% terus setiap hari ya. Dia papan akselerasi sih ya. Dan yang lagi hot nih Goto ya. Goto itu kemarin jatuh ke harga 67 ya, jadi all time low 67 perak ya. Gila ini. Jadi sabar aja ya teman-teman para holder Goto ya, investor Goto. Ya memang ini ya, kalau kata Pak Fir nih saham-saham new economy ya. Jadi saham-saham growth ya, yang dia tuh bukan bergantung sama profit apa labanya, tapi mereka lebih cenderung ke bakar duit tanda kutip ya. Ya mungkin tahun ini 67, cuman kan nggak tahu lagi 5 tahun ke depan kan. Memang operating profitnya saya lihat minus sih. Cuman kan ini new economy, dan Goto tuh kepemilikan masyarakatnya masih 70% sih ya. Itu artinya banjir di pasar ya. Kalau banjir di pasar tuh artinya ngegerakin sahamnya tuh berat ya pasti ya. Itu berat sih, 70% tuh harus dikurangin dulu. Ntar kalau udah tinggal 30%, nah itu baru mungkin harganya terbang lagi gitu ya. Karena ada all time high nya kan. Goto tuh all time high nya di berapa sih? Di 400 kan. Nah iya, di 430 ya. Nah iya nih, 430. Teman kan kita nggak tahu, kita kan nggak tahu kapan kan, karena memang sejarah udah pasti berulang ya. Coba aja teman-teman lihat MEDC ya. MEDC ini saya lihat dulu. MEDC saham-saham kayak ini ya. MEDC saya rubah ke monthly ya nih, time frame nya monthly. Nah dia di 2007 November itu all time high nya 1200, baru terulang tuh di 1 Februari 2018 dia ke 1335. Artinya kan hampir 10 tahun kan teman-teman kan. Dan dia sekarang MEDC di harga 1400-an di 2023 kan. Artinya 5 tahun. Ya bener kan, kalau katanya sejarah selalu berulang, ya mungkin berulang. Mungkin berulang, cuman karena kita misalnya masih baru di market ya. Misalnya masih baru di market, masih setahun, 2 tahun, 3 tahun di market, ya mungkin belum tahu yang seperti ini. Tapi kalau yang udah pengalamannya udah 20 tahun nih kayak Pak Fir ya, 10 tahun di market gitu ya, itu pasti ngomongnya sejarah pasti berulang gitu. Ya sama kayak Goto kan. Goto mungkin tahun tahun ini ya masih begini aja, cuman kan nggak tahu lagi 5 tahun ke depan seperti apa kan. Siapa tahu jadi bagus gitu kan. Ini kan masih berapa tahun sih dia kan 2022 April betul kan. Nah siapa tahu nanti 2028 gitu kan, tiba-tiba balik ke 400 gimana kan, nggak ada yang tahu. Jadi intinya sabar aja teman-teman, sejarah berulang kan, all time nya ada gitu. Oke, jadi masuk ke topik saya. Jadi topik saya hari ini ingin ini aja, ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang diajukan kepada saya. Cuman sebelumnya saya ucapkan disclaimer dulu bahwa jawaban yang saya jawab nanti adalah murni dari pengalaman saya pribadi dan dari dari pendapat saya pribadi ya teman-teman ya. Oke, yang pertama,
Bang, berdasarkan pengalaman open low yang gimana naiknya tuh dikit, paling cuman 2 atau 3 papan naik terus di bawah ARB. Sebenarnya agak susah ya kalau 2-3 papan naik terus baru ARB gitu ya. Nah ini kalau teman-teman pakai alat screeningnya DSI terus pakai rumusan yang diberikan oleh Pavir, itu jarang yang langsung ARB ya teman-teman. Dia biasanya naik terus nanti koreksi terus nanti naik lagi mantul lagi. Ada sekali saya pernah temuin yang langsung ARB itu di tanggal 5 Januari ya, di 5 Januari 2023 ini. Saham Ruiz ya waktu itu ya, saham Ruiz. Begitu saya HK, diem di tempat, naik 1 tik, naik turun lagi, naik 1 tik turun lagi. Begitu saya cut loss 1 tik, 5 detik 10 detik kemudian harganya ARB ya. Dan itu pun besoknya ngangkat lagi sampai ke dulu waktu itu saya masuk 232 atau 234, saya cut loss 1 tik, itu 10 detik kemudian ARB. Nah besoknya tapi terbang lagi ke 240 ya kalau nggak salah ya, dan sekarang naik lagi kan Ruiz kan. Nah ini jarang ya, tapi ciri-cirinya tuh apa ya, ciri-cirinya tuh teman-teman lihatnya cara makan di overnya itu ya. Cara makan overnya tuh gimana. Kalau misalnya oke lah, open sama dengan low, bidnya dari screening DSI gitu ya, open sama dengan low, bidnya 30.000 banding 10.000. Nah terus lihat nih, misalnya harganya lagi di 116 nih ya, di 116, di 115 nya itu ada misalnya 3.000 lot gitu. Di 116 nya itu dikenaikan misalnya 6%. Teman-teman lihat nih, misalnya ada 1.800 lot ya di 116, habis itu dimakan, terus tiba-tiba diisi lagi, dimakan lagi, diisi lagi. Nah kalau kayak gitu mendingan teman-teman hindarin dulu, nggak usah di HK gitu ya. Kalau HK coba aja tes lot gitu. Nah itu biasanya fake bid yang seperti itu ya. Dan di 117 ya misalnya ada 1.000 lot gitu ya, bisa aja dia naik, bisa aja dia langsung rontok. Nah ini yang nggak tahu nih, maksudnya kalau, dan teman-teman lihat di chart 1 menitnya gitu. Kalau misalnya dia udah rally gitu, udah naik gitu, udah kayak gini, biasanya bakal begini. Nah itu hati-hati. Tapi kalau masih di set naik gitu, ya mungkin bisa naik lagi tuh. Nah tergantung nanti teman-teman indeks pribadi atau bukan gitu aja lah sebenarnya. Susah juga ya, susah juga. Karena bisa juga karena faktor ini teman-teman. Ini pengalaman saya, menurut pendapat saya pribadi ya. Pavir pernah bilang gini, begitu saham naik ke 10%, ke 12%, itu udah murni kontrol di market tuh. Kan kalau di market itu ada liquidity provider, ada block trader, small block trader, ada retail kan. Nah begitu dinaikin nih misalnya sama block trader gitu ya, saham gitu naik ke 10% gitu. Nah nanti di 11%, 13% itu udah murni kontrol di market, artinya udah retail tuh, retail masuk, harganya naik lagi 3%. Nah begitu naik 3%, biasanya kadang-kadang ada aja retail yang ngejemur gitu kan. Ada aja yang pertama nih, ada retail yang ngejemur, makanya harganya dirontokin dulu supaya cabut jemurannya, baru dia naikin lagi gitu misalnya. Ada juga yang tiba-tiba ada retail yang ngehakannya lot jumbo gitu ya, yang tadinya kita lagi orang-orang dagang cuman ratusan lot, tiba-tiba dia ngangkat sampai misalnya 5.000 lot gitu ya. Nah itu bisa aja market makernya notice, oh ini siapa yang ngangkat 5.000 lot gitu kan. Akhirnya diborontok dulu, begitu dia cut loss baru dinaikin lagi. Sebenarnya faktor yang kayak gitu juga ada gitu. Nah faktor-faktor yang kayak gitu nggak bisa kita prediksi kan sebenarnya kan. Ya, kita nggak tahu kelakuan orang lain kan, karena ada aja yang saya lihat di YouTube tuh, ada yang trader yang ngejemur gitu ya. Jadi dia ngangkat 1.000 lot, tiba-tiba dia pasang jemur satu tik ya. Kalau ada 100 orang atau 1.000 orang yang kayak begitu kan, makanya kenapa saya nggak suka saham perakan gitu. Saham perakan tuh sebenarnya harganya di 80 ya, beli 1.000 lot aja cuma 8 juta gitu. Begitu masuk 8 juta, orang-orang yang punya duit 8 juta tuh banyak teman-teman. Anggaplah ada 100 orang gitu. Nah, ngejemur semua kan ya udah pusing sendiri, market maker yang ada. Mendingan gua turunin, gua cekek injek sekalian gitu kan, baru pada kabur. Nah, yang kayak gitu nggak bisa kita kontrol. Jadi
ya udah kita mendingan disiplin aja, open sama dengan lo HK naik 2 tik 3 tik 1 tik, kalau nggak kuat ya jual aja. Ciri-cirinya ya itu tadi, ciri-cirinya ya kalau misalnya dimakan terus overnya segala diisi lagi, nah itu biasanya saya tinggalin dulu tuh. Kalaupun mau masuk hati-hati aja itu sih, siap-siap jual aja gitu. Kalau bitnya dicopot, nah itu mungkin langsung ARB tuh. Ya itu ya teman-teman ya, semoga menjawab ya. Yang berikutnya, izin bertanya, apa mungkin ketika bandar jualan dia harus ngisi bit untuk menarik retail FOMO? Disitulah area distribusi. Sebenarnya kalau ini ya teman-teman ya, kalau kayak gini tergantung ya teman-teman, nggak bisa kita pukul rata tuh setiap bit yang tebel narik retail untuk FOMO terus di area distribusi terjadi. Ya tergantung sahamnya juga ya teman-teman. Setiap saham tuh punya karakter yang berbeda-beda lah. Ibaratnya kalau di dunia nyata tuh si Doni dagangnya begini, si Joni dagangnya gini, si Babaliong dagangnya gini. Nah kita udah hafal gitu kan gerak pola-polanya. Sama di saham juga sama, makanya harus punya indeks pribadi dulu. Nggak semuanya yang bitnya ngisi tebel itu malah mancing ke retail FOMO, nggak juga ya. Ada juga yang beneran memang bitnya tebel gitu untuk naikin harga ya. Jadi ya tergantung sahamnya ya. Kalau kayak gini, kalau punya mindset gini ya susah. Nanti kalau ketemu saham-saham yang bagus, misalnya saham-saham kayak MDKA misalnya, bitnya tebel-tebel nih, ini kita mikirnya ini area distribusi nih, paling habis ini rontok. Begitu diperhatiin lah kok naik 2 tik gitu. Nah disitulah kita tuh mulai mikir kan, aduh kok coba gue masuk di tadi tuh di harga sekian udah cuan 2%, gue kan tiba-tiba naik lagi nih, wah ini gue masuk cuan nih. Begitu kita masuk, nah disitulah Anda dikarungin. Biasanya gitu teman-teman, makanya nggak bisa kita pukul rata ya. Makanya kita harus merhatiin market setiap hari tuh. Kalau teman-teman nanti merhatiin market udah tahu nih bit yang nggak bagus tuh gini, bit fake bit kayak gini, bit ompong kayak begini ya gitu. Nanti tahu sendiri, makanya harus merhatiin market. Nggak bisa kita pukul rata semua bit yang yang tebel mengisi bit gitu ya. Mengisi bit itu sebagai retail FOMO. Ada juga memang ada yang seperti itu, ditebelin papan bitnya gitu kali, 5 papan bitnya, terus nanti di overnya ada satu yang tebel sendiri gitu kan. Nah begitu itu habis tiba-tiba malah diguyur, dicekek, diinjak. Kayak itu juga ada yang kayak gitu. Makanya nggak bisa dipukul rata, harus ya bisa juga area distribusi bisa juga, tapi kan bisa juga naik lagi gitu kan. Jadi itu ya harus punya indeks pribadi dan apal karakter masing-masing saham gitu yang teman-teman udah sering dagang di situ gitu. Yang berikutnya, cara agar merasa puas dan tidak tamak gimana ya bang saat trading saham? Hari kemarin ya, maksudnya hari Jumat ya. Hari ini start STR Kawaran awalnya cuan, nunggu malah boncos. Ya ini harus dilatih teman-teman, harus dilatih. Nggak bisa karena ini propaganda psikologis nih jatuhnya nih teman-teman. Saya pun dulu juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke market itu, sebelum masuk ke market tuh kita udah bisa mikir nih, nanti gue hari ini mau dagangnya di sini, gue mau take profitnya di sini, stop lossnya di sini, trading plannya seperti ini gitu. Itu malamnya tuh. Begitu paginya udah beda lagi tuh, ngeliat pergerakan harga di running trade, ngeliat pergerakan harga di watchlist gitu ya. Itu udah emosi tuh, karena saham yang diprediksi kemarin malam nggak gerak ternyata kan. Tiba-tiba ada saham yang lain di luar prediksi yang udah disiapin malah bergerak gitu. Nah begitu masuk, nah disitulah karung tuh.
Biasanya gitu ya, karena ini propaganda psikologi teman-teman. Nah, kenapa saya itu selalu cuan bungkus ya, karena gini ya, ngejelasinnya gimana ya. Sebenarnya teman-teman, ini menurut pendapat saya pribadi ya, teman-teman mau beda pendapat nggak apa-apa, kita sharing aja nanti di kolom komentar. Mau sama saya sependapat sama saya juga nanti tulis aja di kolom komentar kalau pengalaman yang sama ya. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya mindset trading itu yang salah tuh, yang menurut saya kurang bijaksana itu kayak gini nih. Begitu kita masuk saham, misalnya kita nge-HK gitu ya di 90, harga 90, harganya udah mulai naik ke 91, 91 nya pindah ke bit, itu kan udah 1% tuh ya kalau di harga perakan ya. Terus kita jual nih, misalnya kita jual, oke, jual untung 1%. Tiba-tiba begitu kita jual, harga sahamnya naik lagi nih sampai ke 7 tik. Di situ kita bakal mikir gini kan, wah coba kalau gua nahan, gue bisa cuan 10% nih. Kalau gue cuan 10%, gue dengan modal misalnya ya modal 10 juta, gue bisa cuan 10 juta dalam hitungan 1 menit. Besok gue mau kayak gini ya, mau gue tahan. Nah, itu sebenarnya mindset yang kurang tepat menurut saya, yang apa ya, yang salah lah. Kalau menurut pribadi itu salah lah, salah sih itu. Kenapa teman-teman? Karena nggak setiap hari kondisi market itu sama teman-teman. Bisa aja hari ini kondisi marketnya memang lagi enak, tapi belum tentu besok. Siapa tahu besok marketnya lagi kurang enak kan. Begitu masuk kurang enak market yang hari, karena kita nggak bisa prediksi nih besok marketnya enak apa enggak nih, kan kita nggak bisa prediksi teman-teman. Kita cuma bisa ngelihat hari itu masuk di saham, ternyata kita loss, baru kita ngomong marketnya kurang enak gitu kan. Jadi nggak setiap hari di market tuh enak ya. Nah, begitu teman-teman punya mindset seperti itu, yang tadi berkhayal seperti itu, biasanya besoknya teman-teman yang pertama bakal top up modal, bakal ngegedein size lot kan. Yang kedua, teman-teman udah menggunakan emosi gitu ya. Nah, emosinya seperti apa, bukan logika. Jadi begini, pas kemarin teman-teman cuan bungkus 1% sesuai target, udahan, oke. Begitu besoknya teman-teman akan bertrading, berkhayal duluan, oh gue harus dapetin 10% hari ini. Begitu teman-teman ngelihat masuk sahamnya open sama dengan low, misalnya teman-teman ngelihat saham open low, muncul sahamnya, teman-teman nge-HK di situ pakai modal yang hari kemarin yang misalnya cuma pakai 30% modal, sekarang nge-HK-nya udah pakai 80% modal, misalnya 80% modal masuk, udah cuan 0,8, misalnya baru 0,8 nih. Begitu teman-teman udah cuan 0,8, udah mulai pindah ke bit, di situ teman-teman udah bisa jualan. Apa yang teman-teman lakukan adalah pasti berkhayal lah, ini bisa naik lagi nih ke 5%, gue mau jual di 5%. Akhirnya harganya nggak kuat, mulai diguyur, dicekek, rontok minus 2% gitu kan. Minus 2% di situ teman-teman cut loss. Begitu cut loss, cuan yang kemarin hilang otomatis udah hilang tuh karena perbedaan modal tadi kan, dan perbedaan profitnya tadi. Andai teman-teman udah jual di 0,8, teman-teman nggak akan minus 2% kan sebenarnya. Nah, itulah yang sering dialamin oleh saya pribadi seperti itu dulu ya. Makanya kenapa saya tuh cuan bungkus. Kadang-kadang kumat, saya akuin. Kok hari kemarin yang INPS saya bisa cuan 2%, padahal saya nunggu ke 3%, tapi nggak kuat, malah dicekek, malah saya cuma alhamdulillah masih cuan di 0,8 ya, 0,8 apa berapa tuh kemarin. Jadi cuan cuma 1 tik pokoknya. Saya juga kadang-kadang gatel teman-teman, tapi ya itulah market gitu. Sampai kapan kita tuh mau seperti itu terus dipermainkan oleh market gitu ya. Karena kenapa teman-teman? Angka menurut saya pribadi yang realistis di market itu adalah 1% teman-teman. Insya Allah kita tuh setiap hari bisa dapetin 1%, tapi kita susah untuk ngedapetin 5% setiap hari, itu susah. Oke lah kalau kondisi marketnya bagus kayak tadi kan, tapi kalau kondisi marketnya lagi sempit, lagi susah, ya nggak mungkin bisa 5%. Ketika kita maksain 5%, harus 5%, lalu 5%, nah itulah apa ya, jadinya susah untuk berpikir realistis gitu ya. Makanya kita tuh usahain
tahu cara dapetin 1% setiap hari aja dulu di market. Begitu 1%-nya udah ketemu caranya, baru kita ngomongin modal dan profit. Misalnya teman-teman mau profit 100.000, ya udah berarti teman-teman pakai 10 juta. Teman-teman mau profit 200.000 misalnya, ya udah teman-teman misalnya pakai 20 juta. Yang intinya kan kita skillnya udah ada dulu kan. Nah kalau skillnya masih belum ada dan kita hari itu karena cuman kebetulan aja, misalnya kebetulan, ya oke lah. Tapi kalau boncos kan hilang aja tuh modalnya. Ya jadi itu ya, ini harus dilatih, teman-teman harus sungguh-sungguh bikin trading rules, itu penting. Karena sifatnya market itu menggoda teman-teman, menggoda. Makanya kenapa saya tuh lebih suka trading di awal jam aja, habis cuan udah selesai gitu. Ya terbukti ya, waktu kemarin-kemarin saya trading lagi malah loss kan, trading lagi malah loss. Nah itulah marketnya, jadi menggoda kita ya. Ya jadi itu yang harus teman-teman batasin aja dulu. Dan itu harus konsisten. Dan kita ingat di market itu bukan sprint, tapi kita maraton yang garis finish aja nggak ada gitu ya. Kita nyari uang di sini gitu. Jadi intinya harus kedisiplinan yang konsisten. Nah itu kata kuncinya. Itu aja sebenarnya obatnya. Tapi kan secara ngomongan enak kan, tapi dipraktekin susah ya teman-teman. Ya jadi itu ya teman-teman. Dan teman-teman gak usah merasa depresi, memang itu wajar ya kayak gitu ya. Besok hari Senin serius lagi, sungguh-sungguh lagi, cuan buku saja udah gitu. Yang berikutnya nih ada yang komen ke saya gini ya, mulai tahu cara upload yang bakal terbang, thanks bang, berkat lo gitu. Ya sebenarnya bukan berkat saya itu ya, berkat teman-teman pribadi masing-masing ya. Karena ya, dan terlebih lagi ini ilmunya Pak Fir ya. Jadi yang saya posting gitu ya, upload ya, itu berdasarkan dari apa yang Pak Fir sampaikan. Saya cuma mempraktekannya aja gitu. Jadi kita sama-sama berterima kasih ke beliau ya, karena Tuhan mempertemukan kita oleh beliau ya. Dan ini berkat teman-teman pribadi masing-masing. Saya nggak pernah pom-pom saham, saya nggak pernah ngarahin teman-teman beli ini itu, saya cuma ngasih tahu review saya aja. Ya teman-teman kalau cuan ya berkat usaha teman-teman sendiri masing-masing kan. Banyak yang alhamdulillah ya, banyak yang komen ke saya, Pak alhamdulillah saya cuan ini gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman akhirnya bisa trading sendiri kan, nggak usah tergantung sama grup berbayar, nggak usah tergantung sama kelas berbayar, bisa belajar sendiri. Itu yang paling penting teman. Value dari teman-teman bisa cuan itu bukan profitnya sebenarnya, tapi lebih ke arah teman-teman udah bisa gitu, udah bisa untuk trading mandiri gitu, nggak perlu dengerin kata orang lagi. Makanya kalau saya sekarang udah, orang ngomong apa juga, orang mau ngatain trading itu judi, kayak orang mau ngatain scalping itu judi, para penjudi, saya udah nggak peduli lagi. Yang penting saya meyakini bahwa apa ya, yang saya lakukan itu bukan seperti itu gitu ya, dan udah ada hukumnya. Saya juga udah mempelajari secara hukum agama, insya Allah halal ya, selama kita tradingnya misalnya kalau di agama saya itu trading di saham-saham yang memang non perbankan gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama alkohol, rokok gitu. Ya jadi itu saya mulai ini ya, bersyukur juga kalau teman-teman ikut bahagia kalau saya baca komen-komen kayak gini tuh udah ada yang bisa gitu, yang masih belum bisa konsisten, insya Allah pasti bisa teman-teman, insya Allah pasti bisa. Sahamnya sama kan, sahamnya sama, alatnya sama gitu kan, insya Allah bisa. Saya bisa, teman-teman pasti lebih bisa lagi dari saya deh. Oke ya, jadi itu aja jawaban dan pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah ini menjadi referensi untuk teman-teman dan semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman ingin diskusi lagi atau ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah bisa saya jawab. Kalau yang nggak bisa saya jawab ya saya belajar lagi, itu aja. Dan semoga hari ini teman-teman bisa bersantai bersama keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.